Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana dengan NPM 217550027 dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang akuntansi pendapatan dan piutang dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto SEMSI. Yang pertama ada struktur organisasi pemerintah (PPKD) atau SKPD. Seperti gambar berikut. Dari gambar struktur tersebut bisa dipahami dalam satu kabupaten atau kota hanya ada satu entitas pelaporan atau satu PPKD, sedangkan dalam satu kabupaten atau kota terdapat beberapa SKPD. Misalnya, dalam Kabupaten Pamekasan hanya ada satu PPKD, yaitu Sekretaris Daerah. Dan di dalam struktur berikut ini, Bendahara Umum Daerah, Sekretaris Umum, ada di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Sedangkan SKPD ada di setiap unit dalam perangkat daerah. Jadi Dinas Kesehatan, satu SKPD, Dinas Pendapatan, satu SKPD, dan seterusnya. Selanjutnya ada hubungan PPKD dan SKPD atau biasa disebut HO atau BO. PPKD atau biasa disebut dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pangkat daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD adalah 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Tugas SKPD antara lain 1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Melaksanakan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 4. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 5. Mengelola barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Itu ada kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD. Yang pertama ada 1. Akun rekening SKPD atau rekening koran SKPD ada di PPKD. 2. Akun rekening PPKD atau rekening koran PPKD yang ada di SKPD. 3. Dari sisi PPKD, akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset. 4. Dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Selanjutnya ada persamaan akun PPKD. Dari sisi PPKB, akun rekening koran SKPD berada dalam kelompok aset setara dengan investasi. Bisa dilihat aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di aset ada akun kas, piutang, persediaan, rekening koran SKPD, dan aset tetap. Dalam kewajiban terdapat akun kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Dalam ekuitas ada akun pendapatan dan beban. Akuntansi SKPD. Sementara dari sisi SKPD, akun rekening koran PPKD berada dalam kelompok ekuitas. Seperti pada gambar berikut, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Akun yang berada di aset adalah kas, piutang, persediaan, aset tetap. Akun yang berada di kewajiban ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Akun yang berada di ekuitas ada rekening koran PPKD, pendapatan, dan beban.
Definisi pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. Semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Definisi pendapatan LO atau laporan operasional. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau biasa disebut dengan PAD. Yang kedua ada pendapatan transfer. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Transfer pemerintah pusat, dana penerimaan merupakan transaksi yang terjadi di BPKD. Yang pertama ada 1. Dana bagi hasil sumbangan daya alam. 2. Dana bagi hasil pajak. Ya, prinsip akuntansi pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada prinsip pendapatan atau secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas ilmu daerah. 2. Koreksi atas pengembalian. 3. Pendapatan yang sifatnya tidak berulang. 4. Pengembalian yang sifatnya normal. 5. Akuntansi pendapatan dilaksanakan bendahara atau bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jurnal ke notanya. Selanjutnya, pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Jurnal laporan operasional. Rekening koran PPKD berada di sebelah debit dan pendapatan laporan operasional berada di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal laporan realisasi anggaran. Perubahan SAL ada di sebelah debit dan pendapatan laporan realisasi anggaran ada di sebelah kredit. Selanjutnya, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Terdapat jurnal laporan operasional. Kas di bendahara penerimaan berada di sebelah debit dan pendapatan laporan operasional berada di sebelah kredit. Selanjutnya ada jurnal laporan realisasi anggaran. Perubahan SAL ada di posisi ada di sebelah debit dan pendapatan laporan realisasi anggaran ada di sebelah kredit. Selanjutnya, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD pada saat penyetoran ke PPKD. Rekening koran PPKD pada kas ke bendahara penerimaan. Rekening koran PPKD berada di sebelah debit, sedangkan kas di bendahara penerimaan ada di sebelah kredit. Selanjutnya ada akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak yang belum diterima pembayaran. Hak tersebut bias berasal dari kewenangan Pemda. Selanjutnya, pengakuan piutang. Pengakuan piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada telah diterbitkan surat ketetapan. Yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan atau tidak dilaksanakan penagihan. Selanjutnya ada penyajian. Disajikan sebagai aset lancar neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sekian materi yang dapat saya pahami dan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.